akan sedikit menjelaskan tentang apa itu resi gudang. Jadi resi gudang ini di, di bawah Kementerian Perdagangan, eh, diawasi oleh Bapepti. Jadi dasar hukum pelaksanaan SRG itu adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, kemudian ada PP Nomor 36 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9, terus ada PP Nomor 5 Tahun 2021, ada Peraturan Menteri Keuangannya juga, terus Permendak eh, Nomor 53 Tahun 2022, Permendak Nomor 1 Tahun 2025, terus Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2019, dan Peraturan-Peraturan Bapepti. Oke, next. Di dalam kelembagaan sistem resi gudang itu ada eh, 5, yaitu Bapepti sebagai pengawas, kemudian pusat registrasi, itu yang melakukan penatausahaan resi gudang dan derivatif resi gudang, yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pembukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasinya. Kemudian adalah pengolah gudang. Nah, pengolah gudang ini nanti yang melakukan pemeliharaan, pengawasan barang yang disimpan, kemudian yang bisa menerbitkan resi atau surat berharga. Kemudian ada LPK, yaitu Lembaga Penilai Kesesuaian. Ini yang melakukan uji mutu nantinya ya. Kemudian ada Lembaga Penjamin Resi Gudang. Ini ada 5 kelembagaan yang ada di dalam resi gudang. Oke, next. Nah, resi gudang ini, kenapa eh, kemudian pemerintah meresmikannya? Karena ada beberapa tantangan eh, yang ada di pengusaha ataupun petani ataupun dari pemerintah sendiri. Kalau dari sisi petani adalah keterbatasan modal tanam atau modal kerja, kemudian adalah akses pembiayaan yang terbatas, kemudian keterikatan dengan pedagang pengumpul, terus sulitnya juga memenuhi standar barang, kemudian akses pasar yang rendah, dan posisi tawar rendah biasanya terjadi saat panen ya. Sedangkan dari sisi pemerintah, kenapa SRG ini diperlukan? Karena pertama adalah pemerintah tidak memiliki data stok komoditas yang pasti, kemudian sulitnya mengatur peredaran komoditas, kemudian fluktuasi harga yang tidak terkendali sehingga menyebabkan inflasi. Nah, ini yang kemudian kenapa pemerintah menjadikan SRG ini meresmikannya untuk eh, permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, lanjutnya. Nah, apa yang membedakan sebenarnya SRG ini, yang membedakan dengan gudang biasa apa sih gitu ya? Jadi memang ada perbedaannya, yaitu dari pertama adalah kalau kita tidak menggunakan resi gudang, itu adalah gudang itu biasanya tidak tersertifikasi atau tidak standar. Kemudian kalau kita menyimpan di gudang sendiri itu biasanya resiko kerusakan barang itu menjadi resiko sendiri. Tapi kalau dengan sistem resi gudang, ini ada penanggung jawabnya yaitu pengelola gudang. Kemudian kalau gudang biasa itu biasanya tidak diasuransikan, tapi di gudang SRG itu diasuransikan. Kemudian pemasaran barang komoditas yang di gudang sendiri biasanya dilakukan sendiri. Tapi kalau di gudang sistem resi gudang ini, pengolah gudang bisa eh, membantu memasarkannya. Jadi kita juga punya pasar lelang komoditas di sistem resi gudang ini. Kemudian terhadap komoditasnya tidak bisa diterbitkan surat berharga sebagai bukti kepemilikan, itu yang di gudang sendiri. Tapi di gudang resi gudang kita bisa menerbitkan yang namanya resi gudang. Nah, itu adalah bukti kepemilikan dari pemilik barang dalam bentuk resi ya. Kemudian dari untuk gudang sendiri, komoditasnya itu biasanya yang tidak dapat digunakan untuk pembiayaan dari bank. Tapi dengan gudang sistem resi gudang, resinya itu bisa menjadi surat berharga yang bisa dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman untuk modal. Ini yang membedakan ya. Oke, next.
Nah, ada berapa komoditas yang bisa dijadikan jaminan untuk sistem resi gudang. Nah, menurut Permendak nomor 1 tahun 2025, jadi kita punya 27 komoditas yang bisa dijadikan eh, disimpan ya, kemudian dijadikan komoditas SRG. Itu ada 27, yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas, beku, gula kristal putih, kedelai, tembakau, kayu manis, agar-agar, karagenan, mokaf, pinang, dan tapioka. Nah, ini mungkin untuk kedepannya akan ada tambahan lagi beberapa komoditas yaitu cengkeh. Nah, tapi masih dalam proses. Oke, next. Nah, ini ada tiga aspek. Nah, ini kita mulai masuk dari sisi bisnisnya ya. Kalau tadi itu cerita tentang resi gudang dulu. Oke, eh, jadi di dalam pemanfaatan resi gudang ini, di mana sih bisnisnya kan gitu ya? Gimana sih kita bisa mendapatkan keuntungan dari sistem resi gudang ini? Jadi ada tiga aspek eh, di dalam SRG ini untuk bisnisnya adalah yang pertama adalah sebagai pemanfaat sistem resi gudang. Ini bisa dari perorangan dan bisa dari industri. Kemudian yang kedua itu bisnisnya dari bisa menjadi sebagai pengelola gudang. Ya tentu nanti kita akan jelaskan tugas dan fungsinya, kemudian di mana bisnisnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ini dari aspek lembaga pembiayaannya. Nah, lembaga pembiayaan ini bisa dari perbankan dan non perbankan. Oke, next. Oke, kita kupas satu-satu ya. Mungkin ini kita berbicara tentang alur pemanfaatan sistem resi gudang terlebih dahulu dari sisi eh, sistemnya ya. Jadi yang pertama itu adalah petani atau pelaku usaha itu yang memiliki barang itu bisa membawa barangnya dan mengajukan permohonan simpan kepada pengelola gudang. Nah, dan nanti setelah barangnya sampai di gudang itu akan dilakukan uji mutu dan timbang oleh pengelola gudang. Kemudian pengelola gudangnya akan menyimpan dan kemudian akan terbit resi gudang. Nah, resi gudang ini nantinya eh, bisa dibawa ke lembaga keuangan. Di sana bisa dijadikan jaminan ataupun bisa diperjualbelikan secara langsung. Oke, next. Nah, ini mungkin akan saya ceritakan kenapa, di mana sih letak untungnya menggunakan sistem resi gudang untuk perorangan. Jadi ini saya kasih simulasi, kita kasih contoh adalah untuk komoditas gabah. Nah, kebetulan kita ini punya data, kita ambil data yang tahun 2024. Nah, kita ini memang ada pelaku gabah ya waktu itu. Jadi kita pada bulan 3 tahun 2024, harga gabah basah itu di pasar waktu itu di harga 5.600 sampai 5.700. Nah, harga basahnya waktu setelah diproses menjadi kering itu harganya di 7.000 per kilo. Nah, jika kita menggunakan model konvensional artinya hanya punya gudang kemudian kita meletakkan barang itu di gudang kita sendiri ya, gudang konvensional. Kita asumsikan saat itu mungkin kita punya modal 700 juta. Nah, dengan modal 700 juta pada saat harga 7.000 kita hanya bisa membeli gabah itu di 100 ton. Nah, yang sebelah kiri itu. Jadi setelah membeli 100 ton, kita taruh ya hanya 100 ton aja gitu ya. Kemudian berbeda saat kita menggunakan model SRG. Nah, saat kita punya modal 700 juta, kemudian kita letakkan gabah itu di gudang sistem resi gudang di gudang kita, maka kemudian dari penerbitan resinya itu kita bisa mendapatkan pinjaman maksimal 70% ya. 70%. Jadi dari 100 ton gabah yang kita simpan di gudang, itu kita bisa mendapatkan pinjaman sebesar 490 juta. Ini yang di sebelah kanan, sisi sebelah kanan kita masukkan juga
biaya-biaya artinya ada di sana ada bunga dan biaya pengolah gudang di situ. Nah, dari 490 juta kemudian kita bisa belikan lagi gabahnya waktu itu bisa mendapatkan 70 ton. Nah, kemudian kita resikan lagi berulang, kemudian kita belikan lagi gabah dengan uang 343 itu menjadi 49 ton. Demikian seterusnya eh, dengan ag- dengan 11 kali transaksi itu kita bisa mendapatkan eh, 325,3 ton gabah. Ini simulasi yang coba kita bangun. Artinya dengan konvensional, dengan uang 700 juta, kita hanya bisa mendapatkan 100 ton gabah, tapi dengan menggunakan sistem resi gudang, uang kita yang 700 juta itu bisa mendapatkan barang sebanyak 325,3 ton. Nah, kemudian data bulan 7 tahun 2024 itu harga gabah basah waktu itu naik menjadi 6.500. Eh, Setara dengan kering itu di 9.500. Nah, ini fluktuatif harga gabah dan beras ini setiap tahunnya mirip. Jadi memang karena saya pelakunya, jadi pergerakannya itu mirip. Jadi tidak terlalu berbeda ya. Nah, artinya saat kita melakukan penjualan di bulan 7 itu ada selisih harga 2.500 rupiah. Nah, keuntungannya. Nah, kalau dengan menggunakan model konvensional artinya 100 ton, kita kalikan 2.500 selisih harganya, maka keuntungan yang kita dapat adalah 250 juta. Nah, berbeda saat kita menggunakan sistem resi gudang, di mana keuntungan 2.500 itu kita kalikan dengan 325,3 ton. Artinya kita mendapatkan pendapatan sebesar 813 juta 250 ribu. Nah, kemudian kan ada biaya di situ ya. Nah, kita kurangkan dengan biayanya selama penyimpanan selama 14 bulan itu bunga dan biaya kelola gudang yang dikeluarkan itu adalah 52 juta 990 juta 560. Maka keuntungan bersihnya adalah di 760 juta 259 440 rupiah. Nah, ini jadi memang sistem resi gudang ini eh, bisa dimanfaatkan untuk tunda jual. Artinya kan saat terjadi harga jatuh, biasanya harga jatuh itu terjadi di momen-momen eh, panen raya. Ini kalau di komoditas gabah beras ataupun komoditas-komoditas lain ya. Kalau di perikanan itu juga ada miripnya. Biasanya kan kalau ikan itu eh, ada musim-musimnya juga. Itu biasanya. Jadi saat lagi rame, nah itu posisinya harga jatuh itu bisa ditunda terlebih dahulu. Nah, ini mungkin manfaatnya untuk perorangan. Kemudian next ini untuk juga bisa juga untuk pemanfaatannya yang untuk industri, ya ya. Next Pak. Ini. Nah, untuk industri apakah bisa eh, sama? Jadi di industri itu biasanya sebuah perusahaan itu kan pasti punya yang namanya buffer stock ya. Nah, kalau yang tidak menggunakan sistem resi gudang, artinya stok ya buffer stoknya ya segitu-segitu aja. Berbeda saat menggunakan resi gudang, stok yang ada itu bisa dijadikan jaminan untuk menambah buffer stock sehingga produknya akan lebih stabil karena biasanya industri itu eh, saat terjadi surplus bahan baku, nah industri itu biasanya pendanaannya ada yang kurang gitu ya, sedangkan eh, asetnya udah dijaminkan seperti itu. Maka kemudian gimana kita bisa mendapatkan atau menyerap saat terjadi surplus bahan baku. Nah, misalnya terjadi di panen ataupun kalau di perikanan yang saya tadi jelaskan saat terjadi musim ikan misalnya. Nah, seperti contohnya adalah kebetulan saya punya mitra juga di perikanan. Nah, mereka memang sudah ekspor eh, ke beberapa daerah di Australia dan Malaysia.
Jadi memang produk yang mereka gunakan adalah ikan kakap ya. Nah, sebelum mereka menggunakan resi gudang, biasanya mereka tuh membeli untuk stok karena mereka udah punya PO dan memang udah eh, ada kontrak gitu ya dengan buyernya. Biasanya saat musim-musimnya itu kan kalau untuk kakap itu kan singkat, tidak terlalu panjang. Nah, biasanya mereka memang kesulitannya di saat terjadi musim panen, mereka kesulitan di pembiayaannya. Nah, saat kita sudah bekerja sama dengan menggunakan sistem resi gudang ini, maka saat panen panen itu biasanya mereka membeli dengan maksimal dengan menggunakan sistem resi gudang. Kalau sebelumnya mereka tidak bisa, artinya membeli dengan maksimal keuangannya mereka, biasanya yang terjadi adalah saat tidak musim, nah, stoknya kurang, mereka akhirnya eh, mencari ikannya sulit. Kemudian eh, otomatis mereka akhirnya membeli dengan harga yang cukup tinggi, nah, sehingga eh, keuntungannya juga tidak terlalu bisa maksimal. Nah, jadi industri juga bisa memanfaatkan. Nah, cuma nanti kita jelaskan nanti apa perbedaannya nanti antara industri dan perorangan, itu berbedanya hanya di eh, suku bunganya saja. Nah, kalau perorangan bisa menggunakan skema subsidi, tapi kalau yang komersial ini bisa digunakan untuk industri. Gitu. Oke, itu yang model bisnis untuk pemanfaatan sistem resi gudang. Nah, kemudian next untuk eh, bisnis resi gudang ini juga ada peluang kita bisa menjadi sebagai pengolah gudangnya. Nah, ini mirip sama dengan PT Cuan ya. PT Cuan ini adalah pengelola gudang. Jadi fungsi dan tugasnya adalah yang pertama adalah menerima barang, kemudian melakukan uji mutu. Tugasnya pengelola gudang itu juga menjaga barang yang disimpan, kemudian merawat, mengamankan, kemudian menerbitkan resi. Nah, di tugas dan fungsinya itu kemudian mendapatkan biaya jasa pengolah gudang. Jadi kalau kita menjadi pengolah gudang ini, kita juga bisa mendapatkan keuntungan. Nah, mungkin saya sedikit bercerita tentang keuntungannya seperti apa gitu ya. Bisnisnya menjadi pengolah gudang. Jadi pengolah gudang ini di PT Cuan ini enak Pak sebenarnya, teman-teman ya. Jadi kita itu bisa eh, menggunakan gudang sendiri ataupun kita bisa bekerja sama dengan pemilik gudang. Kalau PT Cuan ini punya 25 gudang ini tidak Izin semuanya. Pak Prabowo, suaranya kecil Pak. Oh, ya. Gimana? Udah jelas? Nah, lebih jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi untuk PT Cuan ini punya 25 gudang. Yang tadi saya ceritakan itu tidak semuanya adalah kepemilikannya PT Cuan. Jadi kita ada yang ber-PKS dengan beberapa pemilik gudang. Nah, kemudian setelah ber-PKS, keuntungannya di mana? Jadi kita tidak perlu punya modal yang besar, gitu ya. Jadi pengelola gudang ini bisa menjual jasanya di manajemennya aja ataupun dari sisi membantu permodalannya dengan menerbitkan resinya. Nah, kalau di PT Cuan sendiri kita itu mengambil keuntungannya berapa gitu ya. Kalau dari kita itu adalah 2,8% dari total nilai barang yang disimpan eh, per tahun. Nah, ini bukan per bulan ya, jadi per tahun. Dan modelnya itu eh, kita menyesuaikan, artinya sama dengan perbankannya. Jadi eh, harian. Jadi mungkin nanti kalau satu tahunnya 2,8%, tapi kalau hanya penyimpanannya 6 bulan, ya berarti casnya hanya 1,4% dari total nilai barang. Nah, eh, jadi bisnis yang dilakukan oleh pengelola gudang itu adalah mendapatkan biaya jasanya itu sebenarnya tidak diatur di peraturan Bapepti. Jadi bebas. Jadi ada yang pengolah gudang lain yang menggunakan sistem per kilo. Jadi ada yang menggunakan Rp100 per kilo,
per bulan, ada yang seperti itu, ada yang Rp50 per kilo per bulan. Cuma kenapa PT Cuan ini menggunakan persentase? Karena kita itu berpikirnya sederhana. Jadi komoditas itu kan harganya berbeda-beda ya. Nah, jadi misalnya kalau kita pakai Rp100 per kilo per bulan, kalau komoditas yang ditaruh misalnya jagung atau garam yang notabene harganya itu murah, maka pemilik barang ini akan menjadi berat. Nah, karena pergerakan harganya kan tidak terlalu besar. Nah, tapi berbeda saat pemilik barangnya ini mungkin menaruh kopi atau tembakau yang harganya mahal ya. Jadi mungkin harganya ada yang 90.000 atau 100.000 atau 75.000. Kalau Rp100 per kilo per bulan, wah mereka pasti senang gitu ya. Padahal eh, melakukan perawatan dan resikonya lebih besar. Nah, makanya kemudian dari PT kita itu kita menggunakan persentase. Artinya saat komoditas tersebut memang harganya murah dan fluktuasinya tidak terlalu besar, maka biaya yang dikeluarkannya juga tidak terlalu besar. Kemudian kalau memang harganya mahal, ya berarti fluktuasinya juga akan besar, maka biayanya juga akan mungkin sedikit lebih mahal. Seperti itu. Eh, Kalau diperhitungkan mungkin karena wah kok kecil sekali gitu ya, ya akan menjadi kecil kalau memang gudang kita tidak penuh gitu kan ya. Tapi dengan adanya 25 gudang yang kita miliki, ya itu cukup lah. Artinya untuk mendapatkan keuntungan dan biaya-biaya kita masih masuk gitu ya. Oke, ini yang dari sisi pengolah gudang. Kemudian untuk yang ketiga ini mungkin yang aspek bisnisnya dari oh ini mungkin ini. Ini kita kasih contoh eh resi gudang. Nah, resi gudang itu bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang diterbitkan oleh pengolah gudang. Nah, apakah resi gudang ini seperti surat biasa atau bisa dipalsu nggak gitu ya? Oke, next. Ini ada beberapa eh, jadi ada ciri-cirinya ya. Resi gudang itu ada kode pengamannya, ada kode unik registrasinya, ada nomor resi gudangnya, ada tulisan resi gudang yang berpendar, kemudian UV Garuda Pancasila, terus ada tanda air, kemudian ada UV Warehouse Receipt System Republik of Indonesia. Ini diterbitkan oleh Clearing Berjangka Indonesia. Jadi memang resi ini bukan seperti kertas biasa ya. Jadi memang mirip-mirip seperti kayak bilet gitu ya. Jadi memang dia punya tanda-tanda khusus. Jadi untuk dipalsukan memang sangat sulit juga. Seperti itu. Ini contoh-contohnya ya. Oke. Kemudian kita akan berbicara tentang aspek ketiga, aspek bisnis yang bisa diambil dari sistem resi gudang, yaitu dari lembaga pembiayaan. Nah, lembaga pembiayaan ini bisa dari bank ataupun non-bank dalam sistem resi gudang. Jadi eh, ada dua model ya. Yang pertama adalah skema subsidi resi gudang. Ini tentu saja kalau untuk penyaluran yang skema subsidi, ini bentuknya memang sudah harus bank. Sudah harus bank. Kemudian untuk yang non-bank, ini penyalurannya hanya bisa dari komersial. Nah, untuk yang subsidi, ini eh, yang bisa menggunakan skema subsidi ini ada 5 golongan, yaitu dari petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan UMKM. Jadi ini yang bisa menggunakan skema subsidi. Nah, sedangkan untuk skema komersial ini bebas. Jadi memang dari industri ataupun dari perorangan itu juga boleh. Yang membedakan adalah dari suku bunganya. Jadi kalau untuk yang subsidi itu bunganya itu 6%, tapi akan dari 6% itu dari pemilik barang, kemudian akan mendapatkan subsidi dari pemerintah itu 5,5%. Tuh, kalau untuk yang komersial itu nanti nego-nego sendiri ya. Jadi memang kalau dari kita ada beberapa lembaga pembiayaan yang membiayai untuk skema komersial ini,
Ya kita kasih bocoran, ada yang bunganya 8, ada yang 9, ada yang 9,25 macam-macam. Mungkin nanti bisa dari Niku-Niku. Nah, keuntungannya apa? Bergabung dengan lembaga pembiayaan di Resi Gudang. Kalau dari aspek biasanya bank itu ada yang namanya fidusia, seperti itu ya. Nah, fidusia ini mungkin ikatannya kan di menggunakan notaris ya. Dan berdasarkan pengamatan yang eh, pengalaman yang saya alami, ada beberapa mungkin yang eh, perusahaan yang pilot itu biasanya fidusianya itu biasanya tidak ada, gitu kan ya. Nah, ini kan yang menjadi tantangannya dari bank ataupun non bank yang memberikan fidusia. Nah, berbeda saat itu diikat dengan resi gudang. Nah, saat diikat dengan resi gudang, maka kekuatan hukumnya itu menjadi lebih kuat. Jadi lebih kuat seperti apa? Karena dalam peraturan perundang-undangannya sistem resi gudang itu mengikat pada barangnya langsung dan itu dipertanggungjawabkan oleh pengelola gudang. Jadi pengelola gudang seperti tadi tugasnya adalah menjaga merawat, ada juga yang mengamankan. Artinya barang tersebut tidak boleh hilang. Nah, di sini jadi lembaga pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan menggunakan sistem resi gudang ini kan menjadi lebih aman. Seperti itu. Eh, Kemudian berapa plafon ya, plafon untuk yang subsidi ya. Mungkin kita akan bicara subsidi itu kalau dulu hanya 75 juta per NIK. Nah, tapi untuk saat ini dengan sistem resi gudang ini bisa menjadi 500 juta per NIK. Nah, kemudian eh, yang membedakan sistem resi gudang ini dengan KUR apa gitu ya. Kalau bunganya sama 6%. Tapi yang membedakan adalah SRG ini tidak seperti KUR. Kalau KUR itu biasanya kalau ada orang udah punya pinjaman, itu tidak bisa mendapatkan KUR. Tapi SRG ini berbeda. Meskipun mereka udah punya pinjaman, mereka tetap bisa mendapatkan eh, pinjaman dengan skema subsidi resi gudang. Ini mereka masih tetap bisa menerima. Kemudian kalau mereka udah punya KUR, apakah boleh mengambil skema subsidi resi gudang? Itu boleh. Itu tetap bisa. Nah, itu udah diatur dalam peraturan perundangan dari Kementerian Keuangan. Jadi memang lebih fleksibel ya. Jadi memang menjadi lembaga pembiayaan untuk SRG ini secara risk itu akan menjadi lebih aman. Nah, oke. Mungkin itu dari eh, sisi bisnis menjadi lembaga pembiayaan bank atau non bank di dalam sistem resi gudang. Oke, next. Ini mungkin ini kita eh, beri sajikan data. Jadi di tahun 2024 ini adalah 10 pengolah gudang resi gudang dengan transaksi tertinggi ya. Nah, jadi memang pengelola gudang di Indonesia itu ada banyak sebenarnya ada 100 lebih. Jadi potensi eh, sebagai pemanfaat ataupun mungkin ada yang ingin jadi pengelola gudang ataupun yang ingin menjadi lembaga pembiayaan untuk sistem resi gudang, mungkin bisa melihat berapa sih besar peluangnya ya untuk eh, sistem resi gudang ini. Jadi ini ada kita sajikan data 10 pengolah gudang terbesar yaitu mungkin saya ini ada BGR ya. BGR ini untuk penyalurannya di 2024 itu di 950 miliar. Itu komoditasnya timah. Mungkin ada kemudian ada PT Tarajaya Niaga ini dengan 646 miliar. Itu komoditasnya beras, gabah dan kopi. Terus kemudian ada Candi Baru. Ini adalah BUMN juga di bawah RNI. Ini komoditasnya adalah gula. Penyalurannya 616 miliar. Kemudian ada PT Cipta Usaha Guru Niaga dengan 312 miliar. Ini beras, gabah dan tembakau dan ada beberapa koperasi juga eh, yang menyalurkan beberapa komoditas kayak ikan, rumput laut, kopi.
dan ada tembakau juga. Nah, ini potensi-potensi yang mungkin bisa dilihat. Ini baru 10, tapi masih ada sisanya yang tidak mungkin tidak tercatat di sini. Eh, Kalau tidak salah, ini untuk transaksi tahun 2024 itu kita sudah di 3 triliun. Oke, next. Ya, next. Oke, ini ekosistemnya ya. Jadi komponen-komponen yang terlibat di dalam ekosistem resi gudang itu ada petani, ada asuransi, ada lembaga uji mutu, ada bank non-bank, terus ada industri, pasar lelang, dan captive market. Oke, oke next. Nah, ini mungkin ada beberapa contoh pemanfaatan resi gudang yang mendukung ya. Ini yang pola resi gudang yang di Aceh. Ini untuk komoditas kopi. Jadi ya sama tadi, alurnya adalah petani ke masuk ke gudang pengolah gudang, kemudian terbit resi, masukkan lembaga pembiayaan, kemudian penjualannya itu sudah diekspor. Oke, ini yang contoh-contoh pola pemanfaatan resi gudang untuk komunitas Aceh. Nah, kemudian next, ini pola-pola yang kita sajikan adalah pola-polanya. Ini yang di Makassar, ini ada rumput laut, nah, kurang lebihnya sama. Kemudian next, ini yang di Cianjur untuk komoditas gabah, nah, sama. Next, nah, ini yang di Takalar, ini adalah telur ikan terbang. Jadi telur ikan terbang ini memang kelihatannya kan tidak ada dalam komoditas. Nah, ini masuk dalam komoditas perikanan. Jadi memang penyimpanannya di cold storage. Nah, oke, next. Nah, ini yang di Probolinggo. Jadi memang di Probolinggo ini mungkin bedanya adalah di sini adalah petani binaan, ada non petani, kemudian ada pengepul, kemudian juga ada industri besar yang juga masuk di sistem resi gudang. Oke, next. Oke. Ah, Mungkin penjelasan dari saya tentang sistem resi gudang eh, sampai sini dulu. Mungkin nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Oke. Terima kasih dari saya. Eh, Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Cindy.